Selamat pagi, Adil Katalino, Baculamin Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Gata Winda, saya dari PKK 1 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, di mana pada materi pertemuan ketiga ini kita akan membahas interaksi sosial. Nah, pengertian interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini, masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu terdapat pelaku lebih dari satu, adanya komunikasi, adanya respon, dan bersifat timbal balik. Nah, terdapat pelaku lebih dari satu, di mana interaksi sosial terjadi ketika ada minimal 2 individu atau lebih yang berkomunikasi atau bertindak satu sama lain. Adanya komunikasi, di mana interaksi sosial melibatkan proses komunikasi individu menyampaikan pesan dan menerima umpan balik dari pihak lain. Sedangkan adanya respon, dalam interaksi sosial, tindakan satu pihak menimbulkan reaksi atau respon dari pihak lain yang menciptakan dinamika dan hubungan sosial. Sedangkan bersifat timbal balik, di mana interaksi sosial adalah proses dua arah. Masing-masing pihak saling mempengaruhi dan memberikan respon. Syarat-syarat interaksi sosial. Konteks sosial. Konteks sosial adalah tahap awal dari interaksi sosial, di mana ada hubungan langsung atau tidak langsung antara individu dan kelompok. Nah, kontak ini bisa terjadi secara fisik atau tatap muka, ataupun melalui media komunikasi seperti telepon atau internet. Sedangkan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi bisa bersifat verbal melalui kata-kata atau nonverbal melalui isyarat, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu interaksi asosiatif atau membangun, seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Sedangkan interaksi disosiatif atau memecah bisa seperti persaingan, konflik, dan kontroversi. Nah, adapun fungsi-fungsi interaksi sosial, di mana kita membentuk individu. Melalui interaksi sosial, individu mengembangkan identitas sosial mereka berdasarkan pengalaman hubungan dengan orang lain. Sedangkan sosialisasi, di mana interaksi sosial memungkinkan individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan pembentukan kelompok, di mana interaksi sosial menjadi dasar bagi pembentukan kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Nah, sedangkan penyesuaian sosial, di mana individu belajar menyesuaikan perilaku mereka dalam harapan sosial melalui interaksi dengan orang lain. Sedangkan kontrol sosial, melalui interaksi ini, norma dan aturan sosial ditegakkan dan perilaku individu diatur untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Adapun contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti
di lingkungan keluarga, di mana orang tua berinteraksi dengan anak-anak melalui komunikasi dan pembelajaran yang membentuk kepribadian dan perilaku anak. Sedangkan di tempat kerja di mana karyawan berkolaborasi dengan rekan kerjanya dalam tim untuk mencapai target perusahaan, menciptakan kerjasama dan hubungan profesional. Sedangkan di sekolah, di mana siswa berinteraksi dengan guru dan teman-temannya melalui proses belajar mengajar, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang memperkaya pengalaman sosial mereka. Sedangkan di masyarakat, di mana warga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau rapat komunitas yang memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan. Nah, adapun konsep interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain melalui tindakan, reaksi, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial ini adalah fondasi dari semua hubungan sosial dalam masyarakat dan merupakan elemen kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial. Nah, interaksi sosial terjadi ketika aksi yang dilakukan oleh satu pihak yang diikuti oleh reaksi dari pihak lain. Proses ini berlangsung dalam konteks sosial tertentu, di mana norma, nilai, dan budaya mempengaruhi bagaimana interaksi ini terjadi. Nah, adapun jenis interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu interaksi asosiatif ataupun membangun dan interaksi disosiatif atau memecah. Nah, interaksi asosiatif membangun adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok serta mendukung kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat, seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Sedangkan interaksi disosiatif atau memecah adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antar individu dan kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan. Nah, di mana seperti persaingan, konflik, kontravensi. Nah, adapun fungsi dan dampak interaksi sosial. Pembentukan kelompok sosial, di mana melalui interaksi sosial, individu membentuk bagaimana kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi yang memainkan peran penting dalam struktur masyarakat. Sedangkan penyesuaian sosial adalah interaksi sosial memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, membentuk mereka berfungsi dengan baik dan lingkungan sosial mereka. Nah, sedangkan perubahan sosial, di mana interaksi sosial juga menjadi sarana untuk perubahan sosial. Misalnya, melalui konflik, masyarakat dapat mengatasi ketidakadilan dan mencapai perubahan yang lebih baik. Sedangkan pengendalian sosial, di mana melalui interaksi sosial masyarakat menerapkan kontrol sosial, di mana perilaku individu diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Nah, dari pertemuan ketiga ini kita bisa menyimpulkan interaksi sosial adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat karena menentukan bagaimana individu dan kelompok berhubungan satu sama lain. Nah, adapun jenis interaksi sosial, baik asosiatif maupun disosiatif, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, menjadi keseimbangan dan memfasilitasi perubahan dalam masyarakat. Nah,
Mungkin hanya itu materi pertemuan ketiga dalam mata kuliah ilmu sosial dasar yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacura Mingkat Saruga, Basengat Kak Jubata.